Kenapa? Politik tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Karena politik adalah bagian ajaran Islam. Pernah enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Makanya kenapa ulama-ulama memberi perhatian? Saya tanya, Rasulullah ketika di Madinah, Rasulullah tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah juga sebagai kepala negara. Di mana Rasulullah, apakah Rasulullah pernah membangun kantor pemerintahan? Tidak pernah. Rasulullah membangun negara terpusat di masjid. Bahkan pada masa Rasulullah, masjid juga digunakan untuk latihan perang. Ngatur negara di masjid, ngatur politik di masjid. Kenapa sampai hari ini umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri? Karena itu tadi, kita ngikut statement golongan kafir bahwa Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu yang kita ikuti, sehingga akhirnya umat Islam alergi terhadap politik. Sehingga akhirnya begitu umat Islam alergi terhadap politik, yang membina atau yang membangun negara atau yang menguasai politik itu adalah semuanya anti-Islam. Makanya kenapa sekarang Indonesia terjadi seperti ini? Karena banyak orang-orang yang baik tidak mau berpolitik, cuek, masa bodoh. Yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi imam wajib dimakjulkan. Apa dimakjulkan? Dilengserkan ketika dia cacat dalam keadilan, akibat adanya syahwat atau subhat. Cacat dalam keadilan berarti dia tidak adil. Yang kedua, cacat fisiknya. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Yang poin kedua ini, cacat fisik. Itu sangat membahayakan bagi seorang pemimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. Firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mudah-mudahan Ustaz Dr. Muhammad Ghazali, beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam membangun sebuah pesantren tahfidzul Quran ini, Al-Ghazali ini, mudah-mudahan ini sebagai titik tolak. Pesantren tahfidzul Quran ini, Al-Ghazali ini, mudah-mudahan ini sebagai rekaman ini. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini menjadi titik tolak untuk membangun Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam di Ponorogo, tapi nanti insya Allah menyebar ke seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, Ustadz Tengku Azhar, ini beliau adalah ketua
Anas, Jawa Tengah, ya kan? Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah di Jawa Tengah, dan beliau juga ketua GBN, Gerakan Bela Negara di Jawa Tengah, ya kan? Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan maslahah kehidupan untuk umat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi sore di Masjid Baitul Mukhlisin kita sudah membahas tentang sejarah sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Kita sudah membahas itu. Malam hari ini kita mencoba untuk membahas hal yang sangat urgent, sangat penting untuk Indonesia ke depan, yaitu tentang urgensi pemimpin dalam perspektif Islam. Jadi pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Nah ini, Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam dalam Al-Quran kami, dan yang diteladani oleh orang-orang setelah kami. Ini dalam kitab Fathul Bari juz ke-13 halaman 248. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa definisi kepemimpinan atau kalau al-imamah, kepemimpinan dalam Islam? Dari beberapa definisi yang diungkap oleh ulama-ulama ahli sunnah, ada definisi yang bagus sekali. Itu yang diungkap oleh, yang ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Khaldun rahimahullah. Jadi kata beliau, imamah atau kepemimpinan adalah membawa atau mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syar'i, pandangan syariat, dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi, yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab menurut syar'i, penilaian atas semua permasalahan dunia dikembalikan pada maslahat-maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya imamah atau kepemimpinan dalam perspektif Islam itu adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga din dan menata dunia ini dengan din, agama. Maunya Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berfirman pada para malaikatnya, aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, ternyata surah Al-Baqarah ayat 30 ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Abdul Somad datang ke Profesor Din Samsudin, curhat ini. Curhatnya apa? Prof Din, saya tidak boleh menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 30. Dijawab sama Prof Din, loh kenapa? Karena itu ayatnya HTI. Coba, sampai seperti itu. Ini kan nggak benar seperti itu, nggak benar. Masuk surah Al-Baqarah ayat 30 ayatnya HTI itu kan nggak benar. Ini kalamullah, firmannya Allah. Ini berarti itu taswih, pelecehan. Sehingga akhirnya Ustadz Abdul Somad tidak boleh lagi menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 30. Itu. Jadi ini masalah khusus di Indonesia. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini sudah masanya, ya kan? Ini fitnah akhir zaman sudah bermunculan. Sehingga sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepingin jadi pejabat, kalau kepingin jabatannya semakin meningkat, jangan sekali-kali foto dengan ustadz. Apalagi foto dengan ulama. Dengan ustadz aja
berbahaya, apalagi dengan ulama. Contoh ini, di Malang, di Universitas Brawijaya, ada pemilihan rektor Universitas Brawijaya. Nah, seperti biasanya, wali amanah, kementerian, presiden dan sebagainya ada hak untuk memilih, ya kan? Nah, nominasi 1 sudah terpilih, nominasi 2 dekan MIPA, nominasi 3 sudah selesai. Hamin sekian akan siap dilantik oleh Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi apa yang terjadi? Tidak tahunya yang nominasi 1 terdetek foto bersama Ustadz Abdul Somad, langsung gagal dilantik menjadi rektor Universitas Brawijaya, gagal. Akhirnya yang dilantik nominasi kedua, yaitu dekan MIPA sampai sekarang. Nah, itulah Indonesia zaman now, zaman sekarang. Nah, ini contoh. Makanya kalau kepingin jabatannya semakin tinggi, jangan sekali-kali foto dengan ustadz. Kalau jabatannya kepingin semakin meningkat, itu zaman sekarang. Kalau istilah Joyoboyo, zaman edan, ne ora edan, ora keduman. Nah ini, artinya menurut konsep Islam bukan zamannya yang edan, tapi orangnya. Nah seperti itu. Contoh lagi, ada seorang ulama landing di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, petugas bandara ini tahu itu ulama. Begitu keluar dari pintu pesawat, terus habis itu keluar dari gate, ya kan? Keluar pintu kedatangan, langsung disambut oleh petugas bandara, disalami sebagai seorang ulama, dihormati. Langsung 4-4-nya yang nyalami ulama ini dipecat, Pak. Inilah Indonesia gaya baru, zaman now. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang terjadi, ya kan? Kenapa, ya kan? Kenapa sekarang ada gerakan menjauhkan ulama, menjauhkan ustadz dengan umat, ya kan? Bahkan sekarang ada satu gerakan, yaitu mengkriminalisasi ulama, supaya umat ini semakin jauh dengan ulama. Ini. Nah, inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali lagi ke masalah imamah atau kepemimpinan. Bagaimana hubungan imamatul udma dengan akidah? Ya, kepemimpinan yang tertinggi dengan akidah. Artinya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, permasalahan memilih pemimpin di dalam konsep Islam itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Sepakat, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, sepakat? Memilih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Itu yang diyakini oleh ulama-ulama semua, jumhur ulama ahlus sunnah. Dan itulah konsep Islam. Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Kalau sudah masuk wilayah akidah, berarti pertanggungjawabannya tidak hanya dunia, tapi sampai nanti yaumil akhir. Ini. Jadi permasalahan ini memiliki aspek akidah, aspek fikih, dan aspek historis, sejarah. Oleh sebab itu ketika menyebutkan akidah, semua ulama salaf selalu menyinggung permasalahan imamah atau kepemimpinan di dalam konsep Islam. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 5 ayat Allah melarang hambanya untuk berbuat zina. Ada 5 ayat dalam Al-Quran. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran Allah melarang
kita minum khamr. Ada 4 ayat kita dilarang oleh Allah untuk makan daging babi. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada 19 ayat Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya. Ini. Tapi ternyata di lapangan, padahal ini kan ketetapan Allah. Di lapangan, umat Islam Jakarta yang memilih Ahok dengan yang memilih Anies lebih banyak memilih Ahok. Kenapa itu bisa terjadi? Min amplopi bin fulus. Ini jujur, Pak. Ini jujur sekali. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kualitas umat Islam pada saat pertarungan pemilihan gubernur DKI, ternyata dia tidak mengindahkan perintah Allah, lebih mengindahkan perintah kampung tengahnya. Perut. Ini yang terjadi. Ya kan? Padahal, contoh, surah Al-Ma'idah ayat 51. Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin aulia, pemimpinmu. Ba'duhum aulia'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulianya, pemimpinnya, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ini penegasan Allah. Allah tegaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan golongan mukmin. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Ini loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kenapa 19 ayat Allah ingatkan pada hambanya yang aman wa taqwa, haram pemimpin kafir. Ini harga mati, ya kan? Kalau kita meremehkan ini, itu bisa mengeluarkan kita dari adinul haq ini. Jangan ini diremehkan. Mas'ulun an ra'iyati, walajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Rawahu Bukhari. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dan demikian juga seorang laki-laki adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban kemana anak dan istrinya diarahkan. Iya kan? Nah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah. Bahkan sampai kita safar, bepergian, ya kan? Rasulullah memberikan arahan yang konkret.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Jika kalian safar, bepergian, Rasulullah perintahkan jadikan salah satu menjadi amir safar. Jadi kita mengangkat pemimpin itu tidak hanya waktu sholat, sampai pun bepergian pun kita diperintah oleh Rasulullah jadikan salah satu di antaranya jadi amir safar, yaitu pemimpin rombongan ketika kita bepergian jauh. Ini adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fid dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di yaumil kiamah, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya yang pertama, al-imamun adil. Imam yang adil. Ini. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asan. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah sudah mengabarkan seperti itu. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, kata Allah, hakikatnya kita taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku. Muliakan Allah. Ini perintah dari Rasulullah tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa la ta'ah." Setiap muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam terhadap kepada pemimpin, baik perkara yang disenangi maupun yang dibenci, kecuali ketika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak perlu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. La ta'ah fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Islam memiliki konsep tentang negara. Sebagaimana Rasulullah memimpin masyarakat di Madinah, Islam mengatur tentang kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang dengannya tegak segala keadilan. Makanya tujuan Indonesia merdeka puncaknya adalah dalam rangka untuk menuju kepada adil dan makmur. Itu kan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ulama Ahlus Sunnah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab ini sudah disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Bahkan sarahnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Kenapa politik tidak bisa dipisahkan dengan Islam? Karena politik adalah bagian ajaran Islam. Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Makanya kenapa ulama-ulama memberi perhatian? Saya tanya, Rasulullah ketika di Madinah,
Rasulullah tidak hanya sebagai nabi dan rasul, Rasulullah juga sebagai kepala negara. Di mana Rasulullah, apakah Rasulullah pernah membangun kantor pemerintahan? Tidak pernah. Rasulullah membangun negara terpusat di masjid. Bahkan pada masa Rasulullah, masjid juga digunakan untuk latihan perang. Ngatur negara di masjid, ngatur politik di masjid. Pertanyaannya, kenapa sekarang di Indonesia alergi politik? Sehingga akhirnya ada statement, jangan apa itu? Jargonnya itu, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jargonnya itu yang sering kali kita baca di media mainstream ini, ya kan? Islam itu tinggi, ya kan? Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, ya kan? Ulama itu mulia, politik itu kotor. Benar enggak? Sering kita dengar itu. Nah, tujuannya apa? Statement seperti itu yang sering kali kita baca di media. Karena media di Indonesia 90% sudah dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu siapa, Pak? Cino. Kan bahasanya elegan itu, oligarki, ya, oligark, ya kan? Cino, ya gitu. Sehingga akhirnya kita terus dicekoki. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Ya, tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik. Nah, puncaknya kalau sudah umat Islam tidak masuk wilayah politik, akhirnya umat Islam tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Itu tujuan goalnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini statement seperti ini harus dirubah. Dari mana? Kita harus merubah. Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'da alaih. Ulama itu mulia, ya kan? Politik itu apa, Pak? Kalau kita kepingin merubah, ya, politik itu salah satu bagian dari ajaran Islam. Makanya jangan sampai umat Islam meninggalkan politik. Kenapa? Rasulullah dan sahabatnya, para khulafaur rasyidin, telah mempraktekkan politik Islami, politik yang syar'i. Itu loh, Pak. Jadi insya Allah kalau kita rubah statement itu, insya Allah umat Islam akan menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kenapa sampai hari ini umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri? Karena itu tadi, kita ngikut statement golongan kafir bahwa Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu yang kita ikuti, sehingga akhirnya umat Islam alergi terhadap politik. Sehingga akhirnya begitu umat Islam alergi terhadap politik, yang membina atau yang membangun negara atau yang menguasai politik itu adalah semuanya anti-Islam. Makanya kenapa sekarang Indonesia terjadi seperti ini? Karena banyak orang-orang yang baik tidak mau berpolitik. Cuek, masa bodoh. Nah, ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan surah An-Nisa ayat 58 dan 59 ini jadi pijakan
untuk membahas tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'itukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ayat ini ditujukan pada pemimpin agar dia menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin dan menegakkan kepemimpinan itu secara adil. Ini yang kedua, surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Ayat yang kedua ini ditujukan pada umat, rakyat, aparatur negara, agar taat kepada pemimpin yang mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini Pak. Tapi kalau ada pemimpin yang mengajak untuk menyelisih Allah dan Rasulnya, tidak wajib taat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan, kenapa atiullah wa atiur rasul diawali dengan kalimah atiu, ya kan? Tapi begitu masuk wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiu. Kalangan mufassir menafsirkan, ketika kita diperintah ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, kalimah atiu itu kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa syarat, tanpa reserve. Langsung sami'na wa ata'na. Tapi begitu masuk pada wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiu. Berarti kalangan mufassir menafsirkan berarti ada syarat. Makanya ulama-ulama ahlu sunnah menegaskan syarat ulil amri itu minim tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam. Benar Pak? Ini syarat minim. Nah, itu. Nah sekarang ini zaman edan. Nah orang edan, orang keduman. Ada statement dari kalangan muda, hatta Ahok pun kita sami'na wa ata'na. Coba Pak. Hatta Ahok orang kafir kan? Kalau dia jadi dia ulil amri badokmu. Ini ada syarat ini, ya kan? Ada syarat. Nah ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah yang ditegaskan oleh ulama. Begitu juga Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana rambu-rambu syariat memilih atau mengatur tentang hidup berbangsa dan bernegara menurut konsep Islam. Saya tidak membahas tentang tugasnya yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah, tapi ada dua hal yang patut kita jadikan rujukan yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi imam wajib dimakjulkan. Apa dimakjulkan? Dilengserkan ketika dia cacat dalam keadilan, akibat adanya syahwat atau subhat. Cacat dalam keadilan berarti dia tidak
adil. Yang kedua, cacat fisiknya. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Yang poin kedua ini, cacat fisik. Itu sangat membahayakan bagi seorang pemimpin. Pada masa Presiden Gus Dur. Karena beliau mengandalkan pendengaran. Ini sangat berbahaya. Contoh, ketika muncul tahun 2000, umat Islam saat menjalankan sholat Idul Fitri di Ambon, kalangan Kristiani radikal langsung membantai umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri. Berapa Pak di Ambon yang dibunuh? 3.000, kurang lebih 3.000 orang dibunuh dengan cara-cara yang biadab di tengah-tengah mayoritas umat Islam se-Indonesia ini. Pernahkah kejadian itu masuk koran? Tidak pernah. Masuk televisi? Tidak pernah. Tapi apa yang terjadi? Ring 1 Presiden Gus Dur waktu itu tokoh Kristiani yang cukup radikal, yaitu Marsilam Simanjuntak, memberikan info kepada Presiden Gus Dur lewat pendengaran. Presiden, yang mati di Ambon cuma 3 orang, yang 000 dihilangkan. Sehingga keesokan harinya Presiden Gus Dur memberikan statement, yang mati 3 orang gitu aja kok repot. Coba Pak, bahaya enggak? Bahaya enggak dengan cacat fisik bagi seorang pemimpin negara? Sangat berbahaya. Itu baru di Ambon, belum di Poso. Di Poso kurang lebih 1.000 yang dibunuh. Bahkan pondok pesantren Muhammadiyah Wali Songo, ya kan? Itu santriwati, puluhan santriwati ditelanjangi tanpa sehelai kain pun, disuruh berjalan sepanjang 2 kilo, sampai di tempat diperkosa dengan cara-cara yang biadab, kemudian disayat-sayat tubuhnya, dari berdarah seperti itu, dimasukkan karung goni, dilemparkan ke Sungai Poso. Apakah pernah masuk koran? Pernah masuk televisi? Tidak pernah. Sampai sekarang foto-foto itu saya simpan, Pak. Karena saya mendapatkan langsung dari Ketua Majelis Ulama Poso, yaitu Kiai Haji Adnan Arsal. Sampai sekarang dokumentasi itu saya simpan rapat-rapat. Kan itu sejarah. Itu sejarah. Bahkan ketika waktu itu Menko Polhukamnya Pak SBY, ketika saya diundang khutbah Idul Fitri di Jember, ada wakil Laskar Jihad, yaitu Ustadz Umar. Wakilnya Ustadz Umar bin Thalib. Itu ada namanya Ustadz Umar, siapa namanya? Beda lagi nih. Kali ini Ustadz Ja'far. Kalau pimpinannya kan Ustadz Ja'far bin Thalib, ya kan? Kalau ini Ustadz Umar namanya. Itu beliau bawa jenazah umat Islam. Begitu Pak SBY datang ke lokasi sebagai Menko Polhukam waktu itu, diserahkan jenazah ini. Jenazah ini, Pak, kepalanya dipenggal oleh orang Kristiani, Tibo CS. Kemudian kepalanya ini ditelungkupkan di kemaluannya, ditali di kemaluannya. Ini. Jadi Ustadz Umar inilah Pak SBY, inilah kebiadaban kalangan Kristiani di Poso. Akhirnya Pak SBY menunduk. Sehingga akhirnya ketika TNI digerakkan untuk mencegah Ambon dan Poso,
ternyata Amerika sudah menyiapkan ribuan marinir, ribuan pasukan elitnya di Filipina. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya TNI membatalkan pengiriman angkatan darat untuk mencegah pembantaian itu. Dibatalkan. Karena apa? Indonesia mikir ini menghadapi negara adidaya, tidak imbang, Pak. Akhirnya dimunculkan laskar sipil yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib, yaitu laskar jihad. Alhamdulillah berhasil menghadapi gerakan separatis RMS yang ada di Ambon maupun yang ada di Poso. Alhamdulillah. Dan itu yang disampaikan oleh Kepala Kabakin, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, yaitu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Jadi ulama-ulama sak Jawa Timur ini dikumpulkan di Surabaya. Alhamdulillah waktu itu saya diundang juga. Beliau memberikan presentasi kenapa pembantaian yang ada di Ambon dan Poso TNI tidak bergerak. Karena apa? TNI berhadapan dengan Amerika. Sehingga akhirnya kebijakan waktu itu, Kepala Bakin waktu itu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani meminta laskar sipil dari laskar jihad untuk menghentikan pembantaian yang ada di Ambon dan Poso. Alhamdulillah berhasil, ya kan? Nah ini Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi Al-Ghazali. Bagaimana Al-Ghazali memandang tentang kepemimpinan, urgensinya, pentingnya pemimpin di dalam konsep Islam, dalam perspektif Islam. Sampai Al-Ghazali memberikan satu kesimpulan, rusaknya umat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubud dunia. Ini kesimpulan Al-Ghazali. Sekali lagi, Al-Ghazali memberikan kesimpulan, rusaknya umat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubud dunia, terlalu cinta dunia. Ketika kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Makanya kenapa pemimpin wajib syar'i, kewajiban syariat, kewajiban agama. Itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Ghazali kalau tadi teori, sekarang praktek. Jadi saat ini kita bisa melakukan jihad politik, yaitu jihad konstitusional, dengan memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Oleh karena itu saya sependapat dengan Kiai Sahal Gontor. Pilihlah pemimpin yang benar, ideologis, sesuai dengan sesuai dengan syarat kepemimpinan nubuah, kenabian. Apa Pak? Kalau dibalik mulai dari Fatona, ya, kalau dibalik Pak, mulai dari belakang, Fatona, tabligh, sidik, amanah, minim mendekati. Makanya kenapa Kiai Sahal memberikan fatwa, pilih pemimpin yang benar walaupun kalah. Pilih pemimpin yang benar walaupun kalah. Karena insya Allah hisabnya di yaumil akhir ringan. Jangan memilih pemimpin yang berbayar walaupun menang, karena hisabnya di yaumil kiamah berat.
saya sependapat dengan fatwa Kiai Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Ya, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ya, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ini, beliau menegaskan, pilih pemimpin yang benar. Ini kan. Alhamdulillah, beberapa minggu kemarin Muhammadiyah NU bersatu, memutuskan memberikan statement bersama, pilih pemimpin yang bermoral. Berarti standarnya standar nubuah, ya kan? Yang berakhlak, yang beradab. Itu, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang praktek ini. Praktek ini. Ketika Pak Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI, kemenangan sangat tipis sekali karena umat Islam banyak memilih Ahok. Tapi Masya Allah, Allah masih memberikan pertolongan. Karena apa, Pak? Ini saya sampaikan. Salah satu contoh. Waktu itu Ahok didukung oleh pemerintah. Benar? Didukung oleh BIN, Badan Intelijen Negara, Ahok. Didukung oleh Polri. Didukung oleh 9 naga. Didukung oleh PKC, Partai Komunis Cina. Didukung oleh Islam Nusantara. 6 berarti. Sampai akhirnya 9 naga ini tadi ngontrak seorang kiai yang orator. Akan diadakan tablik akbar yang diundang puluhan ribu umat Islam di Jakarta. Akhirnya sudah dirancang rapi sekali. Ini orasi. Yel. Ribuan, puluhan ribu datang. Puncaknya kiai ini tadi, Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Kaget langsung, ini kan anunya, apa namanya, panggungnya. Langsung panitia narik kiai ini tadi. Tarik ke bawah. Pak Kiai, kenapa Pak Kiai? Loh, ada apa? Padahal kan sudah agreement. Pak Kiai wajib, karena sudah agreement, janji. Pak Kiai harus wajib menyampaikan di tengah masyarakat Islam bahwa Allah membolehkan memilih pemimpin kafir. Loh, apa yang saya sampaikan tadi? Loh, kok sebaliknya Pak Kiai? Mosok? Coba, Pak. Pertanyaan, Pak, siapa yang merubah? Allahu Akbar. Akhirnya Pak Anies menghadapi Ahok, kemenangannya sangat tipis sekali. Karena Ahok didukung oleh pemerintah. Ahok didukung oleh Badan Intelijen Negara. Ahok didukung oleh Mabes Polri. Ahok didukung oleh 9 naga. Ahok didukung oleh PKC, Partai Komunis Cina. Ahok didukung oleh Islam Nusantara. Akhirnya, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa tokoh-tokoh ulama di Jakarta masih punya keyakinan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Padahal, Pak, dokumen rahasia terbongkar. Ahok itu disetting untuk menjadi gubernur DKI. Pada saat pertarungan dengan Pak Anies, itu sudah disetting jadi gubernur DKI. Habis itu Ahok akan disetting menjadi 2000 berapa itu? 19
Ahok akan disetting menjadi RI 2. 2024 Ahok akan masuk dinominasikan jadi RI 1. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya muncul seorang ulama, Habib Rizik Syihab, membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Lahirlah peristiwa 41, satu puncaknya 212. Benar? Ini. Akhirnya Ahok gagal. Dan Ahok masuk penjara. Ya kan? Nah ini. Akhirnya Profesor Yusril menegaskan Ahok tidak bisa menjadi presiden. Karena Ahok menolak menjadi bangsa Indonesia. Ya kan? Nah, ini. Jadi ini akhirnya ditegaskan oleh Profesor Yusril sebagai pakar hukum tata negara. Apalagi Ahok sudah jadi napi, iya kan? Lebih tidak boleh. Apalagi mau jadi RI. Alhamdulillah, Pak. Ternyata Allah masih cinta pada bangsa Indonesia ini. Allah masih cinta kepada bangsa Indonesia dan lebih cinta kepada umat Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Anies dilantik jadi gubernur DKI, beliau memberikan statement, kita semua pribumi ditindak, dikalahkan. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia. Ini statement beliau ketika memenangkan pertarungan dengan Ahok yang didukung oleh pemerintah, didukung polisi semuanya. Ini. Nah, kira-kira apa implikasinya? Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, apa dampaknya seorang pemimpin Muslim, pemimpin ideologis, apa dampaknya? Nah, Islam harus berpolitik. Penutupan Hotel Alexis. Jadi Hotel Alexis ini, Pak, itu tempat perzinaan pejabat-pejabat tinggi negara seluruh Indonesia. Itu Hotel Alexis. Habib Rizik Syihab mengerahkan jamaahnya untuk menutup Hotel Alexis. Berhasil enggak? Tidak berhasil. Korbannya banyak menghadapi aparat. Karena Hotel Alexis didukung oleh aparat. Tempat perzinaan pejabat-pejabat tinggi negara seluruh Indonesia. Ini. Ternyata bahwa cukup seorang Muslim yang taat, yang berkuasa untuk menutup sebuah kemungkaran. Akhirnya di demo jutaan orang pun nggak akan berpengaruh jika kemungkaran didukung oleh penguasa. Karena Hotel Alexis diamankan oleh negara. Karena itu tempat apa, Pak? Perzinaan pejabat-pejabat tinggi negara kita. Akhirnya begitu pemimpin Muslim yang taat menjadi penguasa, cukup Anies Baswedan tanda tangan. Tutup enggak? Langsung tutup tanpa korban, tanpa ada yang jadi korban. Berarti, Pak, umat Islam wajib jadi pemimpin. Minim pemimpin rumah tangga, ya kan? Wajib ini, minim pemimpin rumah tangga, minim pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, kepala desa, camat, ya kan? Bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya. Wajib umat Islam tampil untuk menjadi pemimpin. Insya Allah siapa? Bu, kita niatkan untuk jihad
konstitusional, jihad siasah, jihad politik, memilih pemimpin yang ideologis. Dampaknya kan besar kan? Iya kan? Ternyata begitu Anies Baswedan jadi gubernur DKI, untuk nutup Hotel Alexis, pusat kemungkaran pejabat se-Indonesia ini, cukup dengan tanda, langsung tutup. Padahal sebelumnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, berapa korban yang berjatuhan, umat yang digerakkan oleh Habib Rizik Syihab untuk menutup pusat kemungkaran itu, tapi tidak berhasil. Tapi alhamdulillah, dari sinilah urgensi pentingnya memilih pemimpin. Jelas bapak-bapak ibu-ibu? Sebelum saya tutup 5 menit, ada pertanyaan, monggo silakan. Nggih Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak, pakai mic Pak. Alhamdulillah Ustaz di Kurniawan bisa bertemu langsung dengan kami di YouTube. Ini kami mau bertanya, saat ini adalah dulu Ketua MUI menjadi wakil presiden, dan kenyataannya melihat kemungkaran di Indonesia ini cuma diam saja. Ini bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa gitu ya, Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden tidak bisa menutup kemungkaran atau ya kejahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa Pak kira-kira? Semuanya itu ada benar-benar, setiap policy yang hal-hal yang strategis itu presiden. Wakil presiden itu hanya pelengkap penderita. Pelengkap penderita gitu ya. Jadi seperti itu. Jangankan ngomong tentang kebenaran. Coba Bapak dengarkan pidato Kiai Ma'ruf Amin. Pertama, beliau sampaikan, generasi Indonesia wajib ngikuti K-pop Korea. Coba, kira-kira pidato seperti ini dikendalikan apa enggak? Dikendalikan. Enggak boleh sembarangan. Seorang wakil presiden pidato, enggak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan tupoksinya. Kalau dulu ketika Kiai Ma'ruf Amin menjadi ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat, BPJS haram. Tapi begitu menjadi wakil presiden, BPJS halalan thayyibah. Nah, itu. Ini Pak. Berarti Pak, ya kan? Yang paling kita jadikan sebagai skala prioritas RI 1. Ini yang punya policy. Jangan petugas. Jangan petugas partai, tapi petugas rakyat. Kalau petugas partai ini dimunculkan lagi, otomatis seperti ini lagi. Ya kan? Makanya yang kita pilih petugas rakyat, bukan petugas partai. Jadi itu. Ternyata aturan di Indonesia seperti itu, Pak. Ya kan?
Ya. Jangankan itu, Bapak lihat sendiri kan, perbankan syariah. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan fokus kepada perbankan syariah. Bisa enggak menggagalkan proyek 9 Naga untuk menguasai perbankan syariah? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi ternyata sekarang, ya kan, pionir perbankan syariah itu semuanya juga dikendalikan oleh 9 Naga. Ini loh Pak. Makanya kenapa sampai pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, berapa sebesar apapun jihad Muhammadiyah lewat jihad konstitusi, hasilnya akan hambar jika kekuatan politik dan kekuatan ekonomi dikuasai oleh oligarki. Ini pernyataan pimpinan pusat Muhammadiyah. Seberapa besar pun jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hasilnya sia-sia kalau kekuatan ekonomi dan politik dikuasai oleh oligarki. Makanya kenapa sekarang Pak Anies Baswedan membangun kekuatan rakyat, mengembalikan kekuatan rakyat. Ini Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita all out Pak. Karena apa Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah? Saya 2 minggu yang lalu bertemu dengan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau berpesan, Ustadz, serukan kepada umat Islam ukhuwah, serukan ukhuwah, bersatu. Wahai umat Islam, bersatulah, bangkitlah untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa Pak? Begitu saya dipresentasikan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ngeri Pak, sangat mengerikan. Setelah munculnya keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, berlanjut dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, akhirnya pemerintah minta maaf pada PKI, dan akhirnya keluarga PKI, hampir 5.000 keluarga PKI mendapatkan kompensasi dari negara, ganti rugi dari negara, diserahkan lewat Pramono Anung. Pernahkah itu masuk televisi? Pernahkah itu masuk koran? Ditutup rapat-rapat. Dan yang lebih mengerikan lagi Pak, kalau 2024 umat Islam gagal, artinya umat Islam buta politik, tidak melek politik, ya Allah. Banyak tokoh-tokoh ulama sudah menyatakan apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Bahkan muncul kepres baru. Ini rahasia Pak. Tapi rahasia kok disampaikan ya? Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini rahasia, tapi ini Bapak Ibu, kalau nggak saya sampaikan ini, khawatir saya tenang-tenang saja gitu. Padahal ini sudah danger Pak, bahaya. Kalau umat Islam 2024 gagal, salah satu contoh Departemen Kesehatan, ini contoh satu saja, tapi itu nanti ke depan seluruh kementerian akan bergerak, akan digerakkan. Ini salah satu contoh Kementerian Kesehatan. Jadi nanti ke depan
Kalau saat bapak dan ibu berobat di rumah sakit, itu kan mayoritas pakai BPJS kan, dan bapak antrinya mulai 4:30, mulai pagi kan, ada yang 4:30, ada yang jam 5 pagi sudah antri, itu sampai siang, iya kan? Nah, begitu ada keluarga PKI datang, yang antri mulai pagi 4:30 ini wajib mundur. Keluarga PKI akan dijadikan bangsawan. Dia diprioritaskan masuk pada VIP, VVIP. Ini baru sektor Kementerian Kesehatan. Seperti itu, Pak. Belum lagi nanti BUMN, belum lagi nanti lapangan kerja. Ini. Jadi keluarga-keluarga PKI seluruh Indonesia akan dijadikan bangsawan. Umat Islam akan lebih mengenaskan. Wajib bangkit. Minimal, Pak, ayo sampaikan pada keluarga-keluarga terdekat kita. Ayo. Pilih pemimpin ideologis. Pilih pemimpin ideologis. Dan saya mohon kepada semuanya para jamaah, ayo, sebagaimana Rasulullah mengabarkan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya thuluthul lail akhir. Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Ayo, manfaatkan sepertiga malam, 2/3 malam. Kita bersimpuh di hadapan Allah pada saat sujud akhir. Ya Allah, munculkan pemimpin yang amanah, ya Allah. Munculkan pemimpin yang bisa menyatukan, yang bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita mohonkan. Insya Allah, saya kira kalau semua jamaah ini berdoa, satu saja dikabulkan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah, mungkin dari semua jamaah ini ada satu yang dikabulkan, kita bersyukur kepada Allah. Doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ayo banyak berjuang. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Terakhir, tawakal Allah. Sudah, serahkan kepada Allah. Tapi kita harus yakin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.